penggugat itu di tanggal 13 itu dipaksa dibawa oleh petugas BNN yang kemudian diketahui, dan pada tanggal 18 hari Jumat itu dikeluarkan SK nomor 3020 tertanggal 18 Maret tentang pemberhentian sementara atas nama AW Nopiadi Mawardi PSI hari Jumat dengan status pada saat itu sebagai tersangka di penyidik BNN. Kemudian di dua hari kemudian, hari Sabtu dan Minggu, ya, Senin tanggal 21 kembali diterbitkan SK nomor 16, ya, SK nomor 131.16.3030 tahun 2016 tertanggal 21 Maret tahun 2016 tentang pemberhentian saudara Awi Nopiandi Mawardi dia tetap. Kemudian pada tanggal 28 Maret kami kuasa hukum mengajukan surat keberatan administrasi kepada tergugat, ya, dengan bukti tanda terima di tanggal 28 tersebut, ya, sampai dengan masuknya gugatan ini itu tidak ada tindak lanjut sama sekali dari tergugat. Nah, itu kronologis singkat dari sampai dengan perkara ini. Nah, seperti halnya tadi yang sudah dibacakan majelis dari keterangan tertulis dari ahli, saya mohon penjelasan kembali sebenarnya dari ahli bagaimana yang dimaksud dengan kualitas yuridis tersebut, ya, terhadap SK nomor 3020 pemberhentian sementara serta SK 3030 tentang pemberhentian tetap tersebut. Ya, gitu. Jadi saya butir satu itu melihat rangkaian 2 SK itu dalam hanya selang waktu 2 hari. Sedangkan mengenai SK yang pertama, kalau kita melihat secara sendirian, bagi saya dari segi hukum administrasi tidak ada masalah. Apa SK yang pertama yang pertama? Pemberhentian sementara. Sementara, Ya. Jadi kalau yang pertama untuk pemberhentian sementara, saya masih dimungkinkan dari sisi hukum administrasi. diakui kebenarannya begitu ya? Ya. Sedangkan yang SK disusul SK yang kedua adalah hanya selang waktu 2 hari, menurut saya itu sangat tidak rasional. Karena tidak rasional itu dari sisi hukum administrasi itu adalah tindakan yang salah. Penggugat ini diduga melanggar pasal 78 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 khususnya ayat 2 huruf F, ya, perbuatan tercela sebagaimana juga yang dijelaskan terhadap itu. Nah, menurut ahli, bagaimana menurut ahli mekanisme pemberhentian dari kepala daerah yang tersangkut dengan pasal 78 ayat 2 huruf F tersebut, ya, apa yang menjadi syarat substansi, ya, sebagaimana syarat dari keluarnya keputusan tata usaha negara, ya, dari pelanggaran terhadap pasal tersebut. Artinya pasal tersebut ditindaklanjuti dengan mekanisme yang juga ada di dalam Undang-Undang 23. Nah, secara administrasi apa yang menjadi syarat substansinya, kemudian apa juga yang menjadi prosedurnya. Ya, itu sudah ada di dalam pasal 80 dan pasal 81, ya, sudah diatur di sana. Jika kita lihat itu pasal 80 itu melalui usul DPRD. Nah, kalau ada usul DPRD itu nanti itu sampai ada keputusan dari Mahkamah Agung. Kalau tidak ada usul dari DPRD, maka dari
pemerintah lah yang mengajukan itu ke Mahkamah Agung. Jadi kita lihat di sini sebetulnya kalau kasusnya terkait perbuatan tercela, ini harusnya menunggu putusan Mahkamah Agung. Menurut ahli, bagaimana menurut ahli mekanisme pemberhentian dari kepala daerah yang tersangkut dengan pasal 78 ayat 2 huruf F tersebut? Ya. Apa yang menjadi syarat substansi, ya, sebagaimana syarat dari keluarnya keputusan tata usaha negara, ya, dari pelanggaran terhadap pasal tersebut. Artinya pasal tersebut ditindaklanjuti dengan mekanisme yang juga ada di dalam Undang-Undang 23. Nah, secara administrasi apa yang menjadi syarat substansinya, kemudian apa juga yang menjadi prosedurnya? Ya, itu sudah ada di dalam pasal 80 dan pasal 81, ya, sudah diatur di sana. Jika kita lihat itu pasal 80 itu melalui usul DPRD. Nah, kalau ada usul DPRD itu nanti itu sampai ada putusan dari Mahkamah Agung. Kalau tidak ada usul dari DPRD, maka dari pemerintah lah yang mengajukan itu ke Mahkamah Agung. Jadi kita lihat di sini sebetulnya kalau kasusnya terkait perbuatan tercela, ini harusnya menunggu putusan Mahkamah Agung. Dia menjadi syarat substansi. Syarat substansinya demikian. Dalam keputusan tata usaha negara tersebut. Ya, dalam SK pemberhentian tadi itu harusnya didasarkan pada putusan Mahkamah Agung. Jadi kalau tidak ada putusan Mahkamah Agung dikeluarkan surat pemberhentian, itu jelas cacat substansi. Menurut ahli, kalau dia cacat substansi keputusan tata usaha negara, Ya, itu akibat hukumnya apa? ya, perintah kepala dapat dibatalkan. Jadi kan ada 3 not, syarat legalitas, wewenang, prosedur, dan substansi. Ya. Kalau cacat wewenang itu kontrak itu batal itu. Sangat jelas bahwa Undang-Undang 23 2015 tentang Pemda menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri telah diberikan kewenangan oleh negara untuk memberhentikan seorang kepala daerah atau bupati. Hal ini tadi saudara ahli sangat menjelaskan dalam pasal 78 ayat 2 huruf F, yaitu perbuatan tercela. Ketika Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan hukum terhadap bupati yang dimaksud tadi, itu dilandasi dengan hukum yang dilakukan oleh BNN. Maka Menteri Dalam Negeri dalam sisi kewenangannya menindaklanjuti hal tersebut. Menurut ahli, seseorang kepala daerah yang melakukan tindakan tercela akibat perbuatannya dengan narkoba yang dihubungkan dari terhadap daerah tersebut, apakah pendapat saudara ahli? Seseorang kepala daerah melakukan perbuatan tercela dalam tugasnya akan ditindaklanjuti oleh atasan beliau, atasan kepala daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri. Bagaimana pendapat saudara ahli terhadap perbuatan tercela? Makasih. Baik, itu kita melihat membaca undang-undang harus kontekstual. Ya, jadi lihat itu satu pasal ini kaitannya dengan pasal berikut itu pasal apa saja. Itu namanya memahami undang-undang secara kontekstual. Jadi kalau pasal 79 salah satu alasan memberhentikan itu perbuatan tercela, pasal berikutnya mengatur bagaimana proses pemberhentian karena perbuatan tercela.